Om Swastiastu. Kami dari kelompok SGD A5 akan mempresentasikan studi proyek kami mengenai aspek mediko-legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Baik, berikut adalah anggota kelompok SGD A5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Putra dengan 3 digit bracket 08. Baik, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Aspek mediko-legal adalah istilah yang mengacu pada kedokteran dan hukum. Aspek ini mencakup studi dan penerapan metode medis dan ilmiah sebagai bukti dalam suatu kasus hukum seperti keluarga, penyebab kematian, dan pemerkosaan, dan juga mengacu pada hukum medis yang mengatur praktik medis yang benar. Aspek mediko-legal sangat penting dalam berbagai bidang pelayanan kesehatan, termasuk radiologi, praktik klinis, dan perawatan darurat. Hal ini melibatkan isu-isu seperti kontrak, malpraktik, kewajiban keterusangan, dan pencegahan masalah mediko-legal. Kemudian pembunuhan dengan kekerasan tajam merupakan pembunuhan yang dapat mengakibatkan luka pada permukaan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam, di mana banyak korban yang hidup yang mengalami luka pada kekerasan tajam dan terdapat juga yang meninggal. Vulnus cisum adalah istilah Latin yang diterjemahkan menjadi luka iris dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada luka yang disebabkan oleh tekanan dan tarikan benda tajam sehingga menimbulkan perdarahan dan menjadi seperti terbakar. Jenis luka ini biasanya disebabkan oleh benda tajam seperti pisau bedah atau pisau, di mana panjang luka lebih besar daripada kedalaman luka. Luka iris dapat bervariasi tingkat keparahannya, mulai dari sayatan kecil hingga sayatan besar yang dibuat dengan alat yang tajam. Luka ini penting dalam penyelidikan forensik karena dapat memberikan informasi penting tentang cara terjadinya cedera. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadintan Puspita Dewi dengan 3 digit yang terakhir 212. Di sini saya izin melanjutkan di bagian latar belakang. Jadi, pada penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Manado didapatkan hasil penelitian yaitu 204 kasus korban hidup pada kasus kekerasan tajam. Nah, kasus terbanyak pada periode Juli 2021 sampai Juni 2022, di mana sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Untuk kelompok usia terbanyak yaitu remaja akhir dari 17 sampai 25 tahun. Untuk jenis luka yang sering ditemukan adalah luka iris sebanyak 119 kasus. Untuk lokasi perlukaan yang paling sering adalah ekstremitas atas kiri dengan derajat luka terbanyak adalah luka derajat dengan luka ringan. Baik, adapun rumusan masalah dari penulisan student project ini. Jadi yang pertama, apa itu pembunuhan? Yang kedua, bagaimana faktor risiko dari pembunuhan? Yang ketiga, apa itu luka iris? Yang keempat, bagaimana bentuk dan ciri-ciri luka iris? Yang kelima, bagaimana derajat luka dalam luka iris? Yang keenam, apa itu aspek mediko-legal? Dan yang terakhir, bagaimana aspek mediko-legal luka iris? Selanjutnya, adapun tujuan dari penulisan student project ini. Jadi yang pertama, untuk mengetahui apa itu pembunuhan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana faktor risiko dari pembunuhan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa itu luka iris. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan ciri-ciri luka iris. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana derajat luka dalam luka iris. Yang keenam, untuk mengetahui apa itu aspek mediko-legal. Yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana aspek mediko-legal luka iris. Dan selanjutnya, ada pun manfaat dari penulisan student project ini. Jadi yang pertama, bagi penulis, penulisan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai aspek mediko-legal luka iris dalam kasus pembunuhan, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian. Yang kedua, bagi pembaca, penulisan student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumber informasi bagi pembaca mengenai aspek mediko-legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Mona Risa Simanjuntak dengan NIM 21025111013. Saya akan untuk menjelaskan mengenai definisi pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang mengakibatkan kematian dari seseorang ataupun beberapa orang. Kejahatan terhadap nyawa ini dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, berdasarkan kesengajaan dalam pembunuhan, baik itu bersifat sengaja biasa yang timbul secara spontan maupun sengaja yang direncanakan, yang melibatkan perencanaan yang tenang sebelum dilaksanakan.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, saya Cynthia Indah Pandango dengan NIM terakhir 176. Kali ini akan menjelaskan tentang faktor risiko pembunuhan. Adapun faktor risiko pembunuhan, yang pertama KDRT yang dapat mencakup fisik, emosional maupun seksual. Kemudian yang kedua ada penguntitan atau stalking yang dapat berupa fisik maupun cyber stalking yang tentunya menciptakan ketegangan dan ancaman sehingga meningkatkan potensi pembunuhan. Yang ketiga, ada proses perpisahan atau perceraian yang juga memicu kekerasan ekstrim karena pelaku merasa kehilangan kontrol atau kecewa, terutama saat korban memasuki hubungan baru. Yang keempat, faktor sosiodemografi yang dapat berupa kemiskinan, pendapatan rendah, dan hambatan terhadap perumahan dan layanan yang menciptakan lingkungan yang memperburuk konflik, meningkatkan ketegangan, dan meningkatkan resiko pembunuhan. Kemudian yang kelima, riwayat kriminal dan keinginan bunuh diri. Meskipun pelaku memiliki riwayat kriminal yang lebih sedikit, tingkat keinginan bunuh diri yang tinggi dapat menciptakan kemungkinan tindakan ekstrim. Sekian yang dapat saya sampaikan, hal berikut akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kirana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 199. Di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor risiko dari pembunuhan. Banyak faktor yang berbeda-beda yang seringkali menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan terencana, calon pembunuh biasanya mengetahui siapa calon yang akan dibunuhnya. Sedangkan dalam kasus pembunuhan tidak terencana, seseorang yang membunuh orang lain karena adanya konflik emosional antara dirinya dan calon korban. Pembunuhan akan terus terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja, selama masih ada konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Konflik sosio-emosional memang memicu untuk terjadi pembunuhan, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam pada orang lain. Dalam kasus yang ekstrim, perasaan frustasi, sakit hati, balas dendam atau kemarahan dapat diungkapkan dengan membunuh orang lain, di mana hal ini sering terjadi pada kasus pembunuhan di masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madeline Winaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi luka iris. Jenis luka ini disebabkan oleh benda tajam seperti pisau yang dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Ciri-ciri luka iris ini meliputi luka yang terbuka, rasa nyeri, dan panjang luka lebih besar daripada kedalaman luka. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Dewi Dika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Jadi, luka iris ini disebabkan oleh adanya benda atau alat tajam yang terjadi karena adanya tekanan ringan dan goresan pada permukaan tubuh. Penyebabnya bisa berupa pisau, pecahan kaca, silet, pedang, dan potongan seng. Bentuk luka iris disebabkan jika sejajar dengan arah serabut elastis atau jika otot luka berbentuk celah. Jika tegak lurus dengan arah elastis atau otot, maka lukanya menganga. Jika dimiringkan ke serabut elastis atau otot, maka lukanya akan tidak simetris. Ciri-ciri luka iris antara lain, tepi dan permukaan lukanya rata, sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dan rambut terpotong. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Nandaibawa dengan 3 NIM terakhir 182. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai derajat luka dalam luka iris. Baik, selanjutnya derajat luka dalam luka iris ini dibagi menjadi 3, yang dimana untuk derajat yang pertama itu cedera ringan, yang dimana pada derajat ini luka terbatas pada lapisan epidermis dan dermis tanpa penetrasi yang signifikan ke lapisan yang lebih dalam. Itu untuk perawatannya melibatkan membersihkan luka, menerapkan perbahan steril, dan juga pemantauan rutin. Untuk yang kedua itu ada derajat 2, yang dimana cedera yang sedang, yang dimana luka ini mencapai dermis dan mungkin sebagian epidermis, yang dimana untuk perawatannya melibatkan membersihkan luka, menjahit jika diperlukan, dan pemantauan yang ketat. Dan yang terakhir derajat 3 yaitu cedera berat, yang dimana luka mencapai dermis, epidermis, dan juga mungkin jaringan di bawahnya seperti otot ataupun tulang, yang dimana untuk perawatannya memerlukan penanganan medis yang intensif. Baik, sekian dari saya dilanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Muragus Nalbendar Bagus Putra dengan 3 digit NIM nomor 2. Izin pastikan tentang definisi aspek mediko legal.
Baik untuk aspek mediko legal itu sendiri, itu merupakan prosedur penata laksanaan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Nah, secara garis besar, aspek mediko legal itu mengacu kepada sumpah dokter, etika kedokteran, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, aspek mediko legal itu juga dapat menjadi sarana bagi dokter untuk mengetahui batas tindakan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dalam melakukan perawatan. Nah, tindakan dokter yang melampaui batas, kewenangannya itu akan berakibat pada seorang dokter itu berurusan dengan aparat penegak hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Nah, terlebih itu jika tindakan yang diambil oleh dokter yang bersangkutan itu mengakibatkan kerugian baik bagi pasien maupun bagi masyarakat lainnya. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Igustiayu Mahahiranandini Prawista dengan 3 digit NIM terakhir 107. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai aspek mediko legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Saya akan awali dengan menemukan luka-luka akibat kekerasan. Yang pertama, identifikasi luka. Apakah luka disebabkan oleh tindakan kekerasan, kecelakaan, atau faktor lainnya, itu perlu ditentukan. Kemudian dokumentasi luka, seperti ukuran, bentuk, dan lokasi luka, bisa membantu dalam menjelaskan karakteristik luka dan bisa menjadi bukti dalam proses hukum. Kemudian waktu perkara kejadian, yang dapat membantu dalam menyusun kronologi peristiwa. Kemudian keterangan saksi dapat membantu dalam membentuk gambaran yang lebih lengkap. Tindakan medis memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seriusnya luka dan respon medis yang telah diberikan. Kemudian saksi mata memberikan wawasan tentang sejauh mana luka dapat mempengaruhi penglihatan dan dampak jangka panjangnya, serta kesaksian sebagai ahli. Informasi mediko legal yang akurat dan jelas penting untuk memahami dan menjelaskan bukti secara efektif di pengadilan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Komasi Prahita dengan 3 digit terakhir 043. Baik, selanjutnya untuk dapat pada tubuh korban. Jadi kalau luka iris itu dia tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan luka tusuk, kecuali dia mengenai organ-organ vital dapat menyebabkan hipoksia, obstruksi jalan nafas, iskemia, kegagalan kardiorespirasi, dan juga hipovolemik. Lalu untuk pemberian sanksi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP. Yang pertama itu dari pasal 466 ayat 3, intinya membahas penganiayaan yang menyebabkan kematian akan dipidana paling lama 7 tahun. Lalu pasal 467 ayat 3 yang mengenai jika ada penganiayaan yang terencana dan menyebabkan kematian akan dipidana paling lama 9 tahun. Lalu pasal 468 ayat 2 yaitu di mana perlukaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya akan dipidana paling lama 10 tahun. Dan terakhir pasal 469 ayat 2 di mana intinya adalah penganiayaan berat yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya akan dipidana paling lama 15 tahun. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Integrasi Letekai dengan 3 digit NIM terakhir 058. Kesimpulan, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Pembunuhan dapat dilatar belakangi oleh berbagai alasan, dapat direncanakan maupun tidak direncanakan. Adanya konflik sosial emosional, pembunuhan bayaran, dan KDRT dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembunuhan. Luka iris disebabkan oleh benda atau alat tajam yang terjadi karena adanya tekanan ringan dan goresan pada permukaan tubuh. Luka iris sering ditemukan pada bagian tubuh korban pembunuhan dan ciri-cirinya antara lain tepi dan permukaannya rata, sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dan rambut yang ikut terpotong. Berdasarkan tingkat keparahannya diklasifikasikan menjadi luka derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Dokter memiliki tugas dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan aspek mediko legal yang terdiri dari dokumentasi luka, penata laksanaan medis, penilaian dampak luka, dan memberi keterangan sebagai ahli jika diminta oleh aparat penegak hukum. Beberapa peraturan mengenai sanksi tindakan penganiayaan dan pembunuhan diatur dalam undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 466 ayat 3, Pasal 467 ayat 3, Pasal 468 ayat 2, dan Pasal 469 ayat 2. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui student project ini adalah masih diperlukannya kajian dan telah literatur secara lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih ilmiah dan dapat menambah wawasan, khususnya mengenai permasalahan aspek mediko legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Demikianlah presentasi student project kelompok SGD A5 mengenai aspek mediko legal luka iris dalam kasus pembunuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Parma Santi Om.